Saudara-saudari, selamat pagi. Minggu ini ketemu lagi. Karena minggu kemarin pindah rumah, langit dan bumi diawali dengan yang baru. Jadi kita pernah mendeklarasikan maka akhirnya di hari raya Sukot kami pindah rumah, meninggalkan tempat yang sudah kami tinggalkan 12 tahun namanya, dan sekarang kami sudah pindah rumah karena minggu kemarin tidak bersama kalian karena kami pindah rumah. Kami juga merindukan kalian sebab Tuhan dulu, manusia, kemudian baru bumi. Tidak membiarkan istri seorang diri untuk membereskan rumah. Ya, memang istri saya yang membereskan lebih banyak sebab saya tidak bisa. Saya cuma di sebelah saja memberi semangat untuk istri saya. Dan minggu ini bisa kembali bersama kalian saudara semua untuk bisa menyampaikan renungan pagi, dan tidak terpikir kalau staf gereja membaca renungan pagi seterusnya untuk meneruskan dua raja-raja. Biasanya kami akan dimulai kalau sudah selesai satu kitab itu akan menggunakan Amsal atau Mazmur, kemudian kebanyakan pakai Mazmur, Amsal, kemudian di perjanjian baru, kemudian Amsal dan Mazmur lagi, maka kembali ke perjanjian lama. Jadi saya bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin firmankan kepada kami hari ini. Di sini dua raja-raja memberikan tema, walaupun keadaan dunia gelap, tetapi tak harus tahu Tuhan adalah Allah. Kita tahu masa lalu kita atau kegoncangan keadaan kita, seluruh dunia penuh dengan kegoncangan dan kesulitan. Keadaan sangat tidak baik. Di dalam beban tekanan yang besar ini, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Ini adalah rema message yang diberikan kepada kalian. Bagaimana saya bisa menerima penerimaan ini? Di dalam pasal ini, 18 ayat ini, ayat 1 sampai dengan 6. Ini satu subtema yang pertama. Yang penting, ayat 1 sampai 2 itu subtema pertama, 3 dan 6 itu subtema kedua. Di ayat 1 dan pertama di situ dan 2 menerangkan bahwa mengapa Ahazia mati. Kemudian di ayat 17-18 Ahazia mati. Saya pernah meneliti tentang kematian tentang Ahazia. Mengapa dia bisa mati? Yaitu untuk mencari alasannya, masalahnya. Itu adalah baik. Maka hari ini Tuhan memberikan message-nya lebih terus lagi, lebih jelas lagi. Walau dalam keadaan apapun, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Di subtema besar 1 sampai dengan 6 ada 3 kali timbul
Apakah tidak ada Allah di Israel? Di ayat ketiga, ayat ke-6. Apakah tidak ada Allah di Israel? Di ayat 16. Seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Jadi dengan garis besar ini saya mendapatkan terang, apakah di Israel tidak ada Allah? Ya, sesungguhnya ada. Maka tema saya dalam keadaan kegelapan atau dunia dalam keadaan kegelapan harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Ayat pertama sampai dengan 4. Sesudah Ahab mati, satu raja-raja menerangkan Ahab telah mati. Riwayat dari Ahab telah mati. Dia sangat jahat, sangat jahat, dan akhirnya dia mati. Staf gereja kita, Pastor Johnson, menerangkan dengan baik bahwa Ahab mencelakakan dirinya sendiri. Di satu raja-raja yang terakhir menerangkan tentang Ahab, kematian Ahab. Yang diinginkan dia tidak berani untuk melakukan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan ia melakukan, maka yaitu sesungguhnya dia ketakutan dan juga karena ketamakan. Maka kita jadi orang jangan demikian. Hari ini kita mengikuti Tuhan, kita harus percaya. Kita harus berani mengambil keputusan, ya keputusannya sesuai dengan kebenaran, dan kita melihat Ahab tidak bisa, dan akhirnya dia mati. Sesudah Ahab mati, berontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Ahazia adalah anak Ahab. Memberikan nama anaknya tidak baik. Ahaz sudah tidak baik, ditambah lagi Zia. Ini canda saja ya. Maka dengan cepat dia jatuh. Kita ini bahasa dari Kantonis yang mengerti kenapa Ahazia yang belakang itu apa artinya. Ahazia itu dalam arti itu layu, bunga yang udah layu, satu yang tidak bagus. Ini adalah dari bahasa Kantonis arti. Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamarnya. Dia seorang raja. Dia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Di sini tidak diterangkan mengapa alasannya. Mengapa dia bisa jatuh, tidak tahu. Sesungguhnya ini tidak tahu apa alasannya. Pada saat Alkitab tidak menerangkan, sesungguhnya kita bisa menerka sendiri. Ya, memang kita bisa untuk menerka. Ada kemungkinan dia didorong orang sehingga jatuh, atau dia memang terjatuh.
menurut saya dia sendiri terjatuh. Di 2 tahun Al-Hajjah tidak ada pemberontakan dari dua pihak. Dia tidak di dalam rancangan untuk dibunuh orang lain. Kita melihat firman Tuhan terhadap Ahab sungguh tidak baik. Di depan, di ayat 21 diterangkan, di ayat 24 dikatakan, siapa yang mati mereka mati dengan sadis. Sebab dikatakan di ayat 21-24, siapa yang dari keluarga Ahab mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Lewat perantaraan Nabi telah diterangkan bahwa mereka mati dengan keadaan yang sadis, tidak baik. Demikian Ahab juga Isabel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka padamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik tinggi maupun yang rendah kedudukan di Israel. Dengan demikian Ahab mendengar setelah firman ini, dia mengoyakkan jubahnya untuk merendahkan diri. Maka di situ tidur pun menggunakan jubahnya. Di situ dia merendahkan diri dan mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa. Maka Tuhan menyuruh Elia berfirman lagi kepadanya. Ya, pada saat kamu hidup, maka sungguh keadaan yang sengsara ini tidak akan terjadi di masa hidupmu. Pada saat Ahab menghadapi firman-Nya Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak bisa diselamatkan, maka dia merendahkan diri menggunakan baju kabung, tidur pun menggunakan baju kabung. Ini sesungguhnya memperingatkan pada diri sendiri bahwa aku orang berdosa, mohon Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mengubah akan minatnya, kehendak Tuhan. Maka Tuhan, karena dia merendahkan diri, Tuhan berfirman, pada masa hidup, karena engkau telah merendahkan diri di hadapanku, maka di masa hidupmu semua itu tidak akan terjadi. Maka Tuhan adalah Allah, dia menggenapi segala firman-Nya. Maka malapetaka pun sekarang datang. Sekarang Ahab telah mati. Sampai 2 Raja-Raja pasal ke-1 yang hari ini kita bahas.
anak-anaknya dari kisi-kisi kamar terjatuh. Dia terjatuh tidak langsung mati. Di Alkitab ditulis dia menjadi sakit. Raja ini Ahazia mengutus utusannya untuk pergi minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Keluarga Ahab menghadapi kutukan. Karena Ahab merendahkan diri, maka waktu datangnya kutukan itu diperpanjangkan. Tetap memberikan kesempatan, tetapi anak-anaknya, apakah mereka hidup untuk merendahkan diri? Apakah mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah? Sesungguhnya mereka tidak demikian. Dia terjatuh, malah dia pergi minta petunjuk kepada Baal Zebub. Ini adalah Allah orang Farisi. Allah di Ekron. Ekron adalah kota orang Farisi. Sebelah utara, dia menyuruh orang untuk bertanya kepadanya. Dia sesungguhnya bisa pergi ke di sebelah utara, di situ juga bisa bertanya kepada Ilya. Dia pergi ke arah Yerusalem sebelah barat, di dekat pinggiran pantai. Di situ adalah Ekron, yaitu di daerah di kotanya Farisi. Di situ bertanya kepada Baal Zebub, untuk bertanya kepada Baal Zebub. Tuhan tidak bisa menerima kamu minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Kita melihat Tuhan adalah Allah. Mengapa? Di ayat ketiga dikatakan, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Ilya orang Tisbi itu, bangunlah, berangkatlah memenuhi utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Di sini dikatakan malaikat Tuhan, tidak dikatakan siapa itu, tidak punya nama. Dia yang hanya ditulis yaitu malaikat Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa itu Tuhan sendiri menunjukkan dirinya, yaitu Tuhan sendiri yang berfirman terhadap Ilya dan berkata kepada Ilya bahwa Tuhan adalah Allah. Nama Ilya dalam arti yaitu Tuhan adalah Allah. Dalam keadaan kegelapan ini, keluarga Ahab berada jatuh dalam dosa. Kerajaan Yehuda oleh karena Daud, Tuhan tidak menghentikan lampu bagi kerajaan Yehuda. Tetapi Raja Israel Ahab, setelah Ahazia bangkit, Tuhan Ahab di zamannya Ahab memperpanjang masanya, tetapi mereka tidak kembali untuk bertobat, untuk kembali pada jalan yang terang.
maka mereka malah lebih jahat lagi pada masa anak-anaknya. Mereka mencari Baal Zebub, bukannya mencari Allah. Tuhan berkata, aku telah memberikan begitu banyak anugerah bagimu, mengapa kamu tidak bertobat? Maka dia berfirman kepada Elia, Tuhan seperti malaikat, sesungguhnya itu adalah malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri berfirman kepada Elia, pergilah, bangunlah, berangkatlah menemui utusan itu dan katakan, apakah di Israel tidak ada Allah lain? Semua orang kamu cari, tetapi mengapa kamu tidak minta petunjuk kepada Tuhan? Kalau tidak ada karena kasih karunia Tuhan, kalian sudah dimusnahkan. Sebab itu begitulah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu. Engkau pasti akan mati. Elia adalah Tuhan adalah Allah. Elia, Tuhan adalah Allah, pergilah dia. Elia menantang Baal, para nabi Baal, membunuh 400 nabi Baal, tetapi dia sangat takut akan Isabel, sebab Isabel telah berkata, sebab besok pada saat ini aku akan mengambil nyawamu. Maka mendengar semua itu, Elia menjadi takut. Di tempat ini kita melihat Tuhan adalah Allah, nabinya Allah. Perlukah kita takut? Perlukah Elia takut pada saat ini? Ahab telah mati, sekarang pada masa anaknya dia dengan nama Tuhan berfirman kepada Ahazia, perlukah dia takut? Perlu takut. Ayat ke-5 sampai dengan 16 kita melihat, sesungguhnya dia tidak perlu takut. Utusan itu kembali kepada raja. Karena keterbatasan waktu, saya loncatkan. Elia bertemu dengan utusan dari raja dan membawa pesan kepada mereka. Dan di sini raja bertanya, bagaimana rupa orang itu yang menemui kamu? Jawab mereka, orang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbi. Di sini tuh Elia menyampaikan firman Tuhan. Pada saat mereka tahu itu adalah Elia, kita harus tahu reaksi dari raja itu sangat penting. Reaksi dari Ahazia itu sangat penting. Demikian. Aku harus merendahkan diri. Aku harus seperti ayahku, merendahkan diri. Mungkin Tuhan ada belas kasihan agar aku tidak usah mati di tempat tidurku. Elia demikian berkata, aku harus percaya, aku harus merendahkan diri. Ayahnya mendengar perkataan Elia, lalu dia merendahkan diri. Anaknya tidak. Ini reaksi sangat penting. Kita melihat adakah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada dia? Tidak ada sama sekali. Di ayat ke-9 itu reaksi dari Raja Ahazia. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak
buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Panggilan yang sangat spesial sekali, "Hai abdi Raja." Elia dalam arti Tuhan adalah Allah. Kamu yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah. Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah. Benarkah? Kalau mengapa kamu menjadi abdi Allah? Sekarang raja mau menangkapmu, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kalau benar aku abdi Allah, kalau benar Tuhan itu adalah Allah, biarlah turun api dari langit memakan kalian sampai habis. Boom, api turun dari langit dan membakar habis mereka kedua kali. Raja menyuruh pula perwira yang lain dengan 50 buahnya bertemu dengan Elia, sesungguhnya ingin menangkap Elia. Mengapa saya bilang harus ingin menangkap dia? Kalau Ahazia merendahkan diri, Elia berkata tidak bisa turun dari tempat tidur, maka dengan baik-baik seharusnya dia menyuruh orang mencari Elia untuk mohon belas kasihan, anugerah atau kasih karunia. Atau seharusnya menyuruh utusan yang terbesar pangkatnya untuk menggunakan kain kabung berjumpa dengan Elia, bertemu dengan Elia. Tetapi di sini dia menyuruh seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya untuk menangkap Elia. Dapatkah untuk ditangkap 50 seorang perwira ini dengan ke-50 orang ini? "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahnya." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Di sini kita melihat, kita kembali di awal, pada saat Isabel ingin membunuh Elia, perlukah dia melarikan diri? Tuhan berfirman kepada Elia, ada malaikat Allah Tuhan yang menampakkan diri, ada penjagaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Elia. Tetapi Elia takut sendiri. Maka dia melarikan diri. Di hadapan Tuhan minta untuk mati. Dan akhirnya pelayanannya sampai pada akhirnya. Jadi walaupun keadaan dunia ini dalam kegelapan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, dan sebagai nabi kita harus tahu bahwa Tuhan itu Allah, dan yang menjadi raja juga harus tahu bahwa Tuhan itu Allah. Dan sesungguhnya yang kita hadapi setiap orang yaitu Tuhan. Musuh tidak perlu takut, ada penjagaan Tuhan. Musuh tidak perlu takut terhadap musuh. Kalau kamu diserang oleh orang, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan.
berjalan terus dalam Tuhan, maka musuh tidak perlu ditakuti. Yang perlu kita takuti, kita tidak berjalan dalam Tuhan. Yang kita takuti, kita tidak mengikuti Tuhan. Kita melihat terus dari ayat 13. Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 buahnya, 50 anak buahnya. Ahazia ini dia cukup keras. 2 kali dibakar habis oleh api. Melihat api dari langit memakan habis dua kelompok utusan ini. Pertama demikian, yang kedua juga demikian. Dia tidak merendahkan diri, bahkan dia tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dia menyuruh perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya, melihat berapa orang bisa kamu bunuh? Aku punya tentara. Saya melihat raja ini terhadap hidupnya para perwira ini tidak menghargai. Kalau saya, seharusnya kita kalau gagal pertama kali, sekali gagal kita harus merenungkan mengapa. Tetapi di sini raja tidak berubah sama sekali, tetapi perwira yang ketiga ini yang berubah, yaitu perwira yang ketiga itu sesudah sampai di Elia, berlututlah ia di hadapan Elia serta mohon belas kasihan kepadanya. Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Dari segi Nabi melihat Ahazia ini harus mati, harus ditangkap untuk apa? Sesungguhnya apa yang kamu katakan, aku tidak bisa turun dari tempat tidur. Dia menyuruh orang untuk menangkap seharusnya pergi kepada Ahazia dan mengatakan, Ahazia, kamu bisa turun dari tempat tidurmu, kamu tidak ada apa-apa. Sesungguhnya tujuannya menangkap Elia untuk mengubah nubuat yang dia katakan. Sesungguhnya kalau Ahazia mau mengubah nubuat ini, dia bisa untuk dengan merendahkan diri, bukan dengan dengan kekerasan. Dengan kekerasan tidak bisa mengubah nasibmu. Semuanya haruslah kita merendahkan diri dan taat. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah. Nabi sesungguhnya tidak perlu takut ia ditangkap. Dulu dia juga tidak perlu takut akan Isabel. Kalau dulu dia cuma duduk di situ juga boleh. Bagaimana kuatnya Isabel tidak perlu takut. Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia. Tampil lagi malaikat Tuhan dihadap kepada Elia. Berkata, bangunlah, berangkatlah menemui mereka. Ikutilah mereka. Kali ini
malaikat berfirmannya malaikat Tuhan kepada Ilya, turunnya bersama-sama dia, janganlah takut. Di sini ada malaikat Tuhan, di sini Tuhan berbelas kasihan kepada ke-50-an orang ini, menghargai nyawa mereka. Mereka pergi menemuin bersama menghadap pada raja. Elia bangunlah Ilya dan turun bersama mereka menghadap raja. Berkatalah Ilya kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ikron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk bertanyakan firman-Nya, maka sebab itulah engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ahazia dia tidak berdaya dengan kekerasan, tidak bisa mengubah akan nubuatnya dan nasibnya. Anakku, nasib bisa berubah bukan bertanya pada roh jahat atau dengan kekerasan atau dengan cara sendiri untuk mengubahnya. Perubahan dalam nasib di tangan siapa? Kita melihat Ahab, walaupun dia tidak baik, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan berbelas kasihan dan mengubah sehingga memperpanjangkan waktu untuk mendatangkan malapetaka. Sekarang kita di dunia ini, walaupun dunia dalam kegelapan, tetapi kita harus tahu Tuhan itu adalah Allah. Bagaimana kita melewati dunia yang gelap ini? Yaitu seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati sampar virus ini? Ya, memang teknologi sangat canggih. Kita tidak menolak akan keahlian dari teknologi dan juga tentang vaksin. Kita memang bisa sangat membantu, tetapi sesungguhnya yang kita perlu yaitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus bersyukur di setiap hari. Kita tahu hari ini dunia ini dalam penghakiman Tuhan. Jadi dunia dalam penghakiman ini dan dalam kesulitan ini, seharusnya lah kita bertanya kepada Tuhan. Yang kita cari yaitu Tuhan Allah kita, bukan berhala atau teknologi atau dengan kekayaan. Apa yang bisa mengubah keadaan kita? Yaitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya di ayat 17 dan 18, maka matilah Ahazia seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. Keluarga Ahab dibinasakan. Keluarga Ahab akan dilenyapkan, tetapi di zamannya Ahazia ini dia tidak ada peperangan, tidak ada perebutan kedudukan. Tuhan memberi anugerahnya untuk memperpanjang nubuat untuk digenapi. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja mengganti dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak memiliki anak laki-laki. Selebihnya
nubuat Elia kepada Ahab, keluarga Ahab. Di zamannya Ahab kita melihat mereka dia memang diperpanjangkan. Tetapi apakah nubuat para nabi itu tidak digenapi? Di sini sesungguhnya dikatakan diperpanjang waktunya, baru digenapi. Melihat Ahazia, nubuat terhadap Izia, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Memang dia tidak bisa bangun, bahkan di situ dia mati. Di zamannya Ahab tidak terlihat apa yang dinubuatkan pada Ahab di masa hidupnya. Di 1 Raja-Raja kita melihat itu, karena di situ Ahab merendahkan diri sehingga memperpanjang waktu penggenapan dari nubuat dari firman Tuhan. Tidak ada muncul bahwa nubuat dari atau firman Tuhan yang dibawakan oleh Elia tidak digenapi. Dan kita melihat kapan tergenapnya nubuat terhadap Ahab, maka kita akan melihatnya. Kapan itu tergenapi, kita akan melihat di kitab 2 Raja-Raja sampai pasal ketiga. Tuhan memutuskan untuk melakukan semua ini, pasti akan dilakukan. Tetapi apakah kehendak Tuhan itu bisa diubah? Tidak. Sesungguhnya tidak. Kita melihat orang dalam tekanan, dalam kegelapan dunia, bagaimana kita bersama Tuhan mengadakan kegiatan dengan Tuhan. Apakah kamu merendahkan diri, mengikuti taat, atau kamu menggunakan kekuatanmu, mengandalkan kamu sebagai raja? Tangkap Elia. So, aku akan mati di tempat tidur. Aku tangkap kamu. Katakan aku bisa hidup. Ubahkan nubuatmu. Tetapi Elia tidak. Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan berfirman demikian, maka demikianlah yang terjadi. Orang tidak bisa mengubah Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, jika tidak perlu takut akan dalam kegelapan dunia ini, kita harus tegar dalam kebenaran. Dan kita sebagai manusia juga kita berdosa, punya dosa, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulan bagi saya hari ini, di dalam keadaan yang kegelapan ini, kita zaman yang gelap ini, kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada Allah. Adakah yang bisa mengubah dunia ini, mengubah nasibmu? Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya bilang, pasti Tuhan punya kasih karunia-Nya. Dunia dalam kegelapan, tetapi Tuhan tetap berkuasa. Dan saya melihat di gereja kita menghadap keadaan dunia sekarang, tapi Tuhan tetap menjaga kami dan mengangkat kami. Dan saya berharap juga bagi saudara-saudari semua di tempat kerjamu, dimanapun kamu berada, kamu harus punya hikmat yang demikian untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membawa pengharapan, yang
membawa dalam kegelapan, membawa menjadi terang dalam kegelapan. Di sebelah kanan kiri penuh dengan ketakutan, tetapi bagi mereka bisa melihat di situ ada terang. Kamu sebagai terang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, dan sehingga mereka tahu dan mencari Tuhan, maka mereka punya harapan dan mereka bisa diberkati seperti kita sama. Mohon Tuhan untuk membantu kita setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Kita mendeklarasikan bahwa Tuhan itu Allah, dan seluruh dunia mendeklarasikan bahwa Tuhan itu adalah Allah.
Tuhan, kami memuliakan Engkau. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Kita berikan pujian kita bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Tuhan, hanya Tuhan adalah Allah. Kita mendeklarasikan hanya Tuhan adalah Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan Allah kita, Raja kita. Kita setiap orang berdoalah, deklarasikanlah Tuhan adalah Allah. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, hanya Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang Maha Pencipta. Engkaulah pencipta. Kami hanya adalah ciptaan-Mu. Kami adalah debu. Hidup kami datang dari-Mu. Tuhan, kami meninggalkan Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah. Engkau adalah Allahku, Allah gereja. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri pada saat kami menghadapi akan keadaan dunia ini, bukan mengandalkan teknologi, tetapi hanya mengandalkan Engkau. Tuhan, dalam hidup kami, biarlah agar kemuliaan-Mu ditampilkan. Tuhan, kami memujikan Engkau. Engkau penuh dengan Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia dan belas kasihan. Tuhan, pada saat kami bertobat, Engkau tidak mengikatkan akan yang kami lakukan yang masa lalu kami. Engkau tidak menghitungkan karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan belas kasihan pada kami. Siapakah kami? Kami tidak layak, tetapi pada saat kami mendekatkan diri padamu Tuhan, Engkau membukakan jalan sehingga kami tidak perlu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami berpegang kepadamu sebab Engkau adalah Allah Tuhan kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan belas kasihan dan menunggu memberikan bantuan pada kami setiap orang. Pada saat kami bertobat kembali padamu, anugerah-Mu datang pada kami. Berikan kami hati yang merendahkan diri dan punya hati untuk kembali bertobat kepadamu. Tidak lagi memaksa diri, tidak lagi dengan bersusah payah bekerja, tidak lagi berkeras menjadi yang hebat, tetapi Tuhan, beri kami hati yang bertobat kembali padamu. Tuhan, kami memang sombong, kami tidak bisa merendahkan diri, memuliakan Engkau pada saat kami menghadapi kesulitan, menghadapi sampar ini, menghadapi kesulitan ekonomi ini, menghadapi keadaan keluarga kami. Adakah kami bertanya kepadamu, pagi ini Engkau terus mengingatkan kami, apakah tidak ada Allah di Israel? Di hidupku, apakah tidak di hidupku, apakah tidak ada Allah? Di rumahku, apakah tidak ada Allah? Di gereja, apakah tidak ada Allah? Di pagi ini lewat Alkitab ini memberitahukan kepada kami, dan di sini kami merenungkan kembali dalam hidup kami, bertanya pada diri kami sendiri pada saat kami menghadapi kesulitan. Kami bertanya pada siapa? Bertanya pada orang yang spesial, bertanya pada spesialis, atau kami bertanya orang-orang yang hebat?
adakah kami bertanya pada Engkau ya Tuhan? Tuhan, kami tahu Engkau adalah yang penuh dengan kasih, setia, dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan, pada saat kami menghadapi kesulitan, kami tidak terlebih dahulu bertanya pada Engkau, tetapi kami mengandalkan akan kekuatan kami sendiri, bertanya pada saudara kerabat kami, bertanya kepada berapa deposito di bank, berapa kekuatan saya pada saat keluarga kami, pada saat mereka sakit, yang kami mohon Engkau langsung untuk menyembuhkan. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami tidak bisa terlebih dahulu bertanya pada Engkau. Mohon Engkau ampuni kami. Kami tidak tahu. Tuhan, lagi pula kami yang egois ini. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Yang pertama kali yang harus kami lakukan yaitu bertanya kepadamu. Tuhan, mohon Engkau berikan kami hati yang merendahkan diri, roh yang merendahkan diri. Tuhan, untuk kami mau bertanya padamu. Tuhan, tolonglah kami di dalam dunia penuh kegelapan ini, di zaman yang kegelapan ini, agar kami bisa mencari Engkau. Kami merendahkan diri datang di hadapan-Mu demi untuk kami sendiri. Tuhan, kami mohon kepadamu demi dunia ini. Tuhan, kami berseru padamu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Saudara semua, kalau kalian terjamah, mari kita sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri mencari wajah-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menerangi kami. Banyak sekali kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami dengan cara manusia kami, kedagingan kami, menggunakan hikmat kami, mengira bisa menyelesaikan segala masalah. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak tahu bahwa kami hidup dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu, bukan dengan kekuatan kami. Tuhan, di masa penghukuman ini kami mohon agar penghukuman-Mu ditunda. Sekali lagi ditunda, berikan kami kesempatan. Kami tidak mau menjadi seperti Ahazia. Dia mengutus 3 rombongan, 3 perwira dan anak buahnya, tetapi dia terus untuk tidak merendahkan diri, dia tidak bertobat. Tuhan, Engkau terus berfirman kepada kami dengan keadaan agar kami kembali bertobat. Dan Tuhan, kami, wakil kami sendiri, wakil dari keluarga kami, wakil dari gereja kami, bahkan wakil dari seluruh dunia ini, kami kembali bertobat kepadamu, merendahkan diri mencari Engkau. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dunia ini, mohon Engkau mengampuni kejahatan manusia, orang-orang, mohon Engkau mengampuni dosa kami, walaupun seperti Ahab, walaupun dia melakukan yang jahat, tetapi karena dia merendahkan diri, maka penghukuman-Mu ditunda. Demikianlah Tuhan, kami setiap orang di dunia ini, bahkan di gereja kami,
umat-umatmu terus-menerus merendahkan diri di hadapanmu, bertobat, percaya pada Engkau dan mengikuti Engkau, sehingga penghukumanmu ditunda, agar kami punya kesempatan setiap orang untuk berkembali bertobat. Tuhan, ampunilah, berilah belas kasihan-Mu. Tuhan, kejahatan yang dilakukan membuat Engkau susah hati. Engkau ingin agar kami setiap orang bertobat, tetapi Tuhan, kami tidak bisa melakukan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk menyembuhkan seluruh dunia di bumi ini, agar seluruh bumi ini kembali padamu. Di zaman sekarang penuh dengan goncangan ini, Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon sekali lagi belas kasihan-Mu. Tuhan, sembuhkan bumi ini, berhentikan segala virus ini. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah Allah, hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Kami harus kembali padamu. Tuhan, kami berseru agar Israel kembali padamu, agar seluruh dunia ini kembali kepadamu. Tuhan, kami berseru kepadamu. Sembuhkanlah dunia ini, bumi ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di antara kami. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar setiap doa kami pada saat gereja kami mewakili Hong Kong, seluruh bumi, merendahkan diri mencari Engkau. Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan. Tuhan, agar kehendak-Mu digenapi, agar seluruh bangsa-bangsa kembali kepadamu, segala bangsa bertekuk lutut kepadamu dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tuhan, kami harus bangkit untuk menyembah Engkau, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak bagi kami sembahkan. Tuhan, kami bersyukur memujikan Engkau. Di sini ada Tuhan, di Hong Kong ada Tuhan. Tuhan adalah Allah. Kami deklarasikan Tuhan adalah Allah. Haleluya. Mari kita bangkit untuk menyembah Tuhan kita. Beritahu kepada kita, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Segala bangsa-bangsa menyembah pada Tuhan. Engkau Allah yang esa, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Hatiku harus tegar, mulutku untuk memuji-Mu. Tuhan berkuasa, Maha Kuasa. Haleluya. Saudara-saudara semua, kita melihat Ahazia, masalahnya yaitu dia keras kepala, egois, tidak mau merendahkan diri. Masa hidupnya adalah satu perubahan. Dia menjadi raja 2 tahun. Sebelumnya sesungguhnya dia melihat
Ahab mati. Tidak lama kemudian Yosafat mati. Dua raja meninggal. Dia melihat mengapa ayahnya bisa mati. Ahab bertepatan, tidak tahu mengapa ada orang memanah, panah itu menancap padanya. Dia melihat kematian Ahab menghadapi nubuat dari Ilya. Walaupun nubuat itu ditunda, di masa pergantian ini pas dia naik dari menjadi raja, menduduki kerajaannya, dia tidak merendahkan diri dan tidak tahu bahwa Tuhan itu Allah. Mari kita pejamkan mata. Ahazia yang keras kepala. Keadaan walau bagaimanapun berubah, walaupun dua gerombolan para perwiranya dan anak buahnya dibakar mati oleh api, dia tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau berubah. Pada saat kita berpikir tentang Ahazia, pikirlah pada diri kita sendiri. Apakah aku juga demikian? Apakah aku juga orang yang begitu keras kepala? Aha jatuh pada rancangannya sendiri. Ahazia mati karena dia tidak mau berubah, bertobat. Pada masa yang susah, pada dalam kegentingan, dia tidak merendahkan diri. Apakah kita juga orang yang demikian? Saya mengundang kalian untuk duduk. Kedua tanganmu letakkan di atas lututmu. Perwira yang ketiga, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlututlah ia di depan. Dia merendahkan diri. Maka Tuhan menghargai nyawanya, melihat nyawanya sangat berharga. Kita raba kedua lutut kita. Ikutilah doaku. Roh Kudus, mohon Engkau membantuku agar aku menjadi orang yang merendahkan diri. Orang yang mau untuk bertobat. Aku harus sanggup berjalan pada jalan-Mu. Tidak mau berjalan dalam jalan kesombongan, tidak mau jalan pada jalan yang keras kepala. Kedua lututku sujud kepadamu, menyembahmu. Sekarang aku meraba kedua lututku, berkata kepada lututku, kamu harus menyembah Tuhan. Engkau harus sujud menyembah Tuhan. Di hadapan Tuhan merendahkan diri. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Lepas dari segala kegelapan, kutukan, dengan damai melewati segala kegentingan, bahkan melewati sampar ini. Kita harus tetap berjalan dalam jalan orang hidup. Jalan dengan percaya diri. Di hadapan Tuhan sujud menyembah. Mohon Tuhan untuk bantulah aku. Dan jagalah lututku
merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Roh Kudus, tolonglah aku. Buanglah segala kebodohanku, keras kepalaku. Roh Kudus, bukalah hatiku. Taruhlah dua tanganmu di atas hatimu. Tuhan, berilah aku hati yang merendahkan diri. Beri aku hati yang berhikmat, agar hatiku mengikutimu sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan pada kehendak-Mu. Hatiku tidak mau mengikuti dunia ini, bahkan tidak perlu takut di dalam tekanan, tetap tertuju padamu, bersaksi padamu, dipakai oleh-Mu. Tuhan, berkatilah kami seluruhnya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, berilah kami setiap orang tetap tegar berdiri di hadapan-Mu, melayani-Mu, dan juga agar kami di dunia ini bisa tetap berdiri dengan tegar dan tidak terdorong akan kekuatan ke dunia ini. Kami memberikan kesaksian akan Engkau. Berkatilah kami setiap orang dimanapun kami berada, dan apa semua yang menjadi milik kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberikan. Mohon Tuhan untuk mengingatkan akan nyawa kami, mengingatkan akan kota kami, negara kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya Engkau juga mengingatkan akan seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Besok ketemu lagi.